Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Kediri, Jawa Timur. Merasa aparat Satpol PP bertindak arogan, puluhan seniman melayangkan protes. Dan aksi protes para seniman ini dilakukan dengan cara yang unik, yakni membakar kemenyan di depan kantor Satpol PP Kediri. Kepulan asap kemenyan menandai protes puluhan seniman anggota Aliansi Seniman Kediri di depan kantor Satpol PP Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa siang. Aksi damai ini sebagai bentuk protes, massa menilai Satpol PP Kediri kerap arogan terhadap seniman saat pentas. Dalam tuntutannya, massa meminta agar Kepala Satpol PP Kediri dicopot. Usai menggelar aksi kesenian, perwakilan Pemkot Kediri menemui massa berjanji menyampaikan aspirasi demonstran ke wali kota. Seekor buaya muara ditemukan berada di lingkungan sebuah pesantren di Purwakarta, Jawa Barat. Pihak pesantren khawatir masih ada buaya liar yang terbawa arus banjir, namun belum ketahuan. Seekor buaya ini ditemukan di kubangan tempat sampah oleh pengurus pesantren Ad-Duha, Desa Mulya Mekar, Purwakarta, Jawa Barat, Senin sore. Setelah berhasil ditangkap, buaya diserahkan ke petugas Animal Rescue Damkar, Purwakarta, Selasa siang. Menurut petugas, buaya muara ini diduga terbawa arus saat hujan deras. Dari gerak-geriknya, buaya seberat 20 kg ini diduga hewan peliharaan yang lepas. Seekor anak gajah yang ditemukan tim BKSDA dalam kondisi belalai nyaris putus pada minggu lalu akhirnya mati. Bayi gajah yang malang itu didapati terluka parah di kawasan hutan di Desa Alue Meraksa, Aceh akibat terkena jerat babi. Anak gajah ini hanya bertahan 1 hari setelah dievakuasi oleh tim BKSDA Aceh ke pusat latihan gajah di Sari, Kabupaten Aceh Besar. Bayi gajah betina itu sebelumnya diselamatkan petugas karena belalainya nyaris putus akibat terperangkap jerat babi. Luka yang sangat parah dan kondisi yang semakin memburuk membuat bayi gajah berusia setahun ini akhirnya mati pada Selasa siang. Sebelum dikubur, tim medis BKSDA Aceh melakukan nekropsi bangkai bayi gajah untuk mengetahui penyebab kematiannya. Bersenggolan dengan pengendara lain saat menyalip truk, seorang pengendara motor di Bekasi, Jawa Barat tewas terlindas truk. Sementara di Tebet, Jakarta Selatan, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak mobil operasional Dinas Lingkungan Hidup. Seorang karyawati pengendara motor tewas di tempat setelah terlindas truk. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Jarak Kosta, Cikarang Barat, Bekasi, Selasa pagi. Saksi mata di lokasi kejadian menuturkan, wanita bersepeda motor itu hendak menyalip kendaraan. Namun di saat bersamaan, pengendara lain dari arah berlawanan melaju kencang dan menyenggol wanita pengendara motor tersebut. Sang wanita jatuh ke kolong truk dan terlindas ban belakang truk. Jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk divisum. Sementara korban luka-luka juga dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani penanganan medis. Kecelakaan ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polsek Cikarang Barat. Diduga melaju dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa siang. Menurut saksi mata, korban yang tengah melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Manggarai menuju Pancoran tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Ia menabrak kendaraan dinas operasional yang berada di depannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Tim Liputan CNN Indonesia. Meski rawan kecelakaan, sepeda motor tetap menjadi kendaraan bermotor paling banyak digunakan di jalanan. Lalu bagaimana caranya berkendara dengan sepeda motor yang aman agar selamat dari berbagai potensi bahaya? Berikut sejumlah tips bagi Anda agar aman di jalanan. Sebagai kendaraan paling favorit masyarakat, tak heran jika jumlah kecelakaan terbanyak terjadi pada pengendara sepeda motor. Berdasarkan data Korlantas Polri yang dikutip dari cnnindonesia.com, jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2020 di Indonesia tercatat sebanyak 100.028 kejadian, di mana sepeda motor merupakan jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan, yakni 260.963 unit. Diikuti angkutan barang 26.193
176 unit, angkutan orang atau bus 20.089 unit, dan mobil penumpang 7.736 unit. Guna mengetahui bagaimana cara berkendara aman dengan sepeda motor, kami bertemu dengan pakar keselamatan berkendara Sony Susmana. Langkah awal agar selamat berkendara ternyata dimulai bahkan sejak sebelum kita berkendara, yakni dengan melakukan pemeriksaan kendaraan. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah pastikan tidak ada rembesan cairan seperti minyak pada bagian motor atau di bawah motor. Nah, kalau motor ini kita rawat tiap hari, kita cuci, kita tahu bahwa ini ada kendala atau tidak dari kebiasaan itu. Selanjutnya, periksa tekanan angin ban secara berkala. Untuk mengetahui berapa tekanan ideal ban, bisa dilihat langsung pada ban atau pada bagian dalam bagasi. Nah, jadi kita tidak boleh berasumsi tekanan angin berdasarkan misalnya kenyamanan atau keinginan sendiri, tetapi ini sudah dikeluarkan oleh pabrik, semuanya harus sesuai dengan ini. Setelah itu, periksa sistem pengereman. Bisa dilakukan dengan menarik tuas untuk merasakan apakah ada perubahan dan juga memeriksa secara visual kondisi kampas rem dan piringan cakram. Kemudian beralih ke kaca spion yang diperlukan untuk melihat ke belakang. Pastikan spion tidak longgar dengan mencoba menggerakkannya. Banyak sekali yang ini nggak di setel, kemudian ini dalam kondisi kendor, ya akhirnya dia sambil mengemudi, sambil nyetel dan sebagainya. Itu bahaya sekali. Selanjutnya, periksa komstir atau laher atau bearing ban dengan cara menggoyangkan motor ke kiri dan kanan saat di standar 2. Ketika ada bunyi-bunyi, entah itu komstirnya, entah itu lahernya segala macam, akan terdengar. Nah, ini dalam kondisi hening ya. Iya, bagus. Iya. Itu aman ya. Iya. Berarti kalau misalnya ada masalah pasti kedengeran. Pasti kedengeran. Iya. Pemeriksaan terakhir dilakukan dengan menyalakan kontak mesin dan memperhatikan indikator check engine pada speedometer. Dalam keadaan normal, lampu indikator ini akan mati setelah beberapa detik. Namun jika terus menyala, hal ini menandakan adanya masalah seperti pada aki. Biasanya untuk motor-motor yang sekarang ini ada engine check-nya. Oh, oke. Kalau engine check-nya nyala, berarti dia dalam kondisi yang memang tidak layak jalan. Satu hal yang tak kalah penting dalam keselamatan berkendara sepeda motor adalah perlengkapan pakaian yang digunakan. Untuk mengurangi resiko dari benturan dan gesekan saat kecelakaan, pengendara disarankan menggunakan sepatu yang menutup seluruh permukaan kaki bahkan sampai mata kaki. Selain itu, gunakan celana panjang, jaket, dan sarung tangan dengan bahan yang agak tebal dan tentunya helm berstandar SNI sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat berkendara ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan agar aman di jalan. Pastikan pandangan selalu ke depan serta fokus dan waspada dengan kondisi di sekitarnya. Perhatikan juga kecepatan dan jarak kendaraan di depan. Jarak 2 detik dalam batas kecepatan perkotaan 50 km per jam dinilai ideal untuk dapat mengantisipasi bila kendaraan di depan rem mendadak. Oke, tips yang aman mendahului, pertama lihat spion, cek belakang. Kalau di belakang aman, kemudian kita nyalakan lampu sen. Setelah itu tunggu jeda sekitar 2 detik, baru kita mendahului dengan kecepatan biasanya 10-15 km per jam dari kendaraan yang akan kita dahului. Pastiin lihat spion dulu. Selain berbagai tips yang sudah disampaikan, yang terpenting dalam berkendara adalah mematuhi semua aturan dan rambu lalu lintas selama perjalanan, agar Anda dan orang lain selamat sampai tujuan. Arya Dita Utama, Baramaestro, Tangerang Selatan. Siang ini Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan Jakarta. Tidak hanya Panglima TNI, Presiden Joko Widodo juga melantik Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan untuk mengetahui proses pelantikan Panglima TNI dan Kasat, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Teddy, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami terkait pelantikan Panglima TNI di Istana hari ini?
Selamat siang Taufik, betul sekali ini yang dinanti-nantikan publik akhirnya sudah terjawab. Dan memang yang menjadi sorotan publik beberapa pekan belakang ini kapan sebenarnya Presiden Joko Widodo akan melakukan pelantikan Panglima TNI, mengingat Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto yang sudah memasuki masa pensiunnya di bulan November 2021